Pemirsa, kita simak untuk berita yang pertama. Ini terkait dengan Pertamina yang akan mendorong pengembangan bioetanol dan juga bahan bakar rendah karbon. Hal itu menjadi bagian dari strategi pemerintah menuju energi baru berkelanjutan di Indonesia. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Persero Agung Wicaksono menegaskan saat ini Pertamina akan menggunakan strategi dual growth atau pertumbuhan ganda. Strategi ini diharapkan bisa menyeimbangkan pengembangan bisnis berbasis energi fosil dengan investasi di sektor energi terbarukan. Agung menjelaskan dengan pengalaman Pertamina dalam pengembangan biofuel, terutama biodiesel campuran B40 telah terbukti menghemat devisa lebih dari 40 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2020. Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel dan biodiesel juga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi impor bahan bakar di Indonesia. Pertamina juga memperluas pemanfaatan bioetanol melalui produk Pertamax Green 95 yang telah tersedia lebih dari 160 SPBU di Indonesia. Pertamina juga menargetkan peningkatan kadar etanol menjadi E10 yang dinilai berdampak positif bagi ekonomi, lingkungan, dan juga performa kendaraan. Agung juga menegaskan Pertamina akan membuka peluang kerjasama dengan Brazil dalam pemanfaatan bioetanol dari tebu, dan Pertamina dengan dukungan pemerintah juga memproyeksikan target penerapan B50 dan E10 pada tahun 2026 sebagai langkah memperkuat kontribusi Indonesia dalam agenda global perubahan iklim. Pemanfaatan tebu, sugarcane untuk bioetanol itu sangat signifikan, sangat sukses perusahaan-perusahaan berhasil. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran, ya, tidak perlu ada kekhawatiran karena di dunia, dan Brasil bukan negara sembarangan, mereka negara BRICS ya, pemanfaatan energi terbarukan seperti etanol sudah jadi bahan bakar, dan tadi mereka menceritakan bagaimana dampak pemanfaatan bioetanol itu juga menyelamatkan, menjaga hutan Amazon mereka, ya, untuk lingkungan sangat bagus. Jadi kalau pemerintah nanti didukung Pertamina juga mengembangkan bioetanol untuk bahan bakar kita dengan E10, ini secara ekonomi akan baik, secara teknis sudah teruji di dunia, dan secara ekologis, secara lingkungan juga akan besar. Pemirsa, PT Pertamina Persero memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM hingga aftur aman menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut disampaikan Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Agung Wicaksono dalam Indonesia Brazil Business Forum di Jakarta. Pertamina telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan ketersediaan energi hingga BBM dapat diterima masyarakat dengan maksimal. Pertamina juga bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam memastikan kecukupan cadangan bahan bakar nasional. Kolaborasi ini juga mencakup pengaturan distribusi hingga ke wilayah pelosok agar masyarakat di seluruh Indonesia tetap mendapatkan akses energi secara merata. Pertamina setiap tahun menyiapkan Satgas Nataru untuk mengawal pasokan energi selama masa liburan. Sebab permintaan BBM, LPG, dan aftur meningkat tajam, terutama di wilayah wisata jalur tol Trans Jawa serta kawasan timur Indonesia. Melalui langkah antisipatif tersebut, Pertamina berharap masyarakat dapat menikmati masa liburan dengan tenang tanpa kekhawatiran akan kelangkaan bahan bakar. Sebulan lagi mau Nataru. Nah, mungkin dari Pertamina apakah udah bisa memastikan stok BBM atau stok aftur untuk Nataru ini aman atau gimana Pak? Ya, tentu ini akan menjadi prioritas manajemen. Nanti tentu Pak Dirut akan sampaikan ya langkah-langkah untuk memastikan itu. Tapi buat Pertamina memastikan ketersediaan energi, kehandalan energi, keterjangkauan energi, dan juga acceptance dari energi itu prioritas utama. Jadi pasti Pertamina akan memastikan itu ya. Oke, makasih ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.